Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah setelah sekian purnama, akhirnya di video saya ada eh, di YouTube saya, di channel YouTube saya akhirnya ada video baru lagi. Dan kali ini kita akan mendengar ya, cerita studi luar negeri lagi dengan beasiswa sekira ini oleh Sulkifli Yunus ya nama panjangnya. Sul ini adik kelas saya di Tafsir Hadis Khusus Makassar. Sekarang sedang berada di Turki untuk melanjutkan pendidikan. Tapi pendidikannya bagaimana di sana dan sebagainya nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Sul. Gimana kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Anda. Kita Baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasa puasa di Turki berapa jam? Puasa di Turki itu kalau subuhnya itu 4:30, kalau Oke. bukanya itu 7:30. Wah. Kira-kira berapa jam? 16 jam, 15 jam. Oke. 12, 5, 6, 7, 8. 15 jam. Ya, 15 jam kurang lebih. Luar biasa. Tapi sekarang ini Luar biasa. musim di sana musim apa? Panas, dingin. Masuk spring, Oh, musim berarti semi. enak lah. Enak, enak cuacanya berarti. Tapi masih dingin ini. Dinginnya itu Apalagi berapa kalau ini? yang di tempatku, Heeh. yang di kota saya itu, Apa nama hawanya lumayan dingin. apa nama kotanya? Konya, konya, konya. Konye. Oh, Konye tempatnya ini. Mevlana. Maulana, betul. Ah, Masya Allah. Berapa jadi kali? palingan kalau ke makam Jalaluddin Rumi itu dari asrama saya sekitar 1 kilometer. Jadi sekitar palingan 5 sampai 7 menit kalau naik tram ya. Wih, dekat, Dekat. dekat sekali itu. Dekat Itu, sekali. itu memang tiap hari rame pasti. Tiap hari, terutama hari-hari Haftasonu, hari-hari Minggu, Mm-mm. Sabtu itu ramai sekali, banyak sekali pengunjung. Oke, oke. Itu ini apa lagi? Eh, itu berarti Konye itu berapa ini? Berapa menit dari Ankara, ibu kotanya? Kalau Itu dari Ankara ibu kotanya Ankara, naik, atau? iya Ankara. Oke. Kalau naik Hizli Train, kalau naik kereta cepat itu sampai 2 jam, 2 jam, 2 jam setengah gitu. Oh, lumayan itu deh. Ya kalau Istanbul 4 jam naik Hizli Train, naik Oh, kereta lebih jauh cepat. lagi. Istanbul Lebih itu jauh, pernah karena Istanbul itu di ujung. Istanbul itu lebih ini ya, lebih apa sih? Lebih ramai mana Ankara dengan Istanbul? Oh Istanbul, pokoknya Istanbul itu padat sekali penduduknya dan pusat turisnya itu memang di sana, jadi memang Ah, padat sekali. oke. Oke. Berarti Kalau untuk kalau orang, hmm, kalau wisata pasti ke Istanbulnya ya. pasti Istanbul. Banyaknya di Istanbul. Kalau Waktu di Ankara ya palingan mm-mm. ini ziarah ke makam Ataturk. Ya. Ya, Juga di Ankara. yang agak kontroversi kemarin ya. Iya. Udah. Oke. Oh, berarti waktu datang ke sana itu mendaratnya di Ankara atau Istanbul? Saya di Istanbul, mendarat Oke. di Istanbul, kemudian sambung pesawat lagi ke Konya langsung. Oke. Oh, berarti 4 jam. Naik pesawat berapa jam? Pesawat itu dari Istanbul ke Konya 1 jam, tapi kalau dari Indo ke Istanbul itu 12 jam sampai 13 jam. Itu hitungannya dari Soekarno-Hatta. Ya, hitungannya dari Soekarno-Hatta. Ya, naiknya Kalau ke Qatar kan dah, ke berapa ini dari kalau Soekarno? kalau Qatar itu 9, 89, Hmm, 89 jam. Berarti nah ini Turki Airlines. iya, Turkish Airlines. Oke, oke. Oke. Nah, eh, jadi Sulkan S1-nya itu hadis ya, ilmu hadis. Nah, sekarang lanjut di Turki. Di sana itu eh, programnya apa? Jadi maksudnya
program S2 kah atau bagaimana? Coba diceritakan saja lah prosesnya bagaimana sampai di Turki, mulai dari dapat informasinya di mana, terus sampai di sana itu gimana prosesnya? Oke. Yang pertama saya jawab yang pertama dulu sebelum menceritakan prosesnya sampai saya sekarang di sini. Oke. Jadi di Konya atau di Turki ini saya ambil pendidikan S2. Jadi konsentrasi saya sama seperti jurusan S1 saya ambil juga ilmu hadis, hadis sains di Konya. Gitu. Nama kampusnya Di apa? Necmettin Erbakan Universitas. Wus, University. bahasa Turki. Jadi Bahasa ya gitu. internasionalnya apa? Atau bahasa Bahasa Inggrisnya? Necmettin Erbakan University. Waduh, itu nama orang. Itu nama orang. Jadi Necmettin Erbakan itu adalah sahabat dekatnya Pak Habibie. Dia sama-sama kuliah di Jerman. Ada Oke. yang pernah kalau nonton Habibie Ainun itu yang waktu versinya waktu Pak Habibie kuliah di Jerman itu shootnya di sana. Itu ada tuh temannya orang Turki. Nah itu Necmettin Erbakan itu. Nah Pak Oh, Habibie waktu di Jerman dia kan konsennya pesawat, akhirnya menciptakan pesawat. oke. Kalau Pak Necmettin ini itu membuat tank. Oh, berarti tank. teknik. Iya. Oke. Jadi Berarti yang kampusnya kampus ini, kampus teknik aslinya, bukan, bukan. tetap umum. Tetap umum, tapi sebenarnya kayak seperti UIN. Jadi kental uh, awal terbentuknya Necmettin Erbakan University itu sebenarnya berasal dari Fakultas Ilahiyat dulu atau Fakultas Teologi gitu. Oke. Nah, setelah itu berkembang akhirnya banyak masuk jurusan-jurusan umum. Jadi lebih mirip dengan UIN lah Oh, kayak gitu. gitu. Itu statusnya ini ada kayak kampus negeri atau swasta. Ada. Tapi kalau Najimeten ini kampus negeri yang Oh, saya tempati sekarang. oke. Oke, berarti ambil jurusan hadis. Oke, lanjut. uh, Tadi ya, mulai dari dapat informasi sampai alhamdulillah diterima dan Hmm. sekarang sementara menjalani proses belajar. Jadi kalau kuliah ke Turki itu saya sebenarnya dari pesantren itu sudah kayak ya bercita-cita mau kuliah di Turki. Nah waktu guru saya atau ustadz saya di pesantren itu dia bilang banyak kayak kita semua yang santri itu diajak untuk bercita-cita mau sekolah kemana, mau belajar kemana. Nah rata-rata pada saat itu teman-teman saya itu maunya ke Azhar, ke Mesir. Nah saya sendiri yang pada saat itu yang pikir mau beda, mau cari pengalaman yang berbeda. Kalau menurut saya Al Azhar itu ya sudah umum kayak ya udah banyak lah kita tahu. Nah itu pikiran saya dulu. Nah dari situ Oke. saya bilang Turki, saya mau ke Turki. Oke. Tapi saya belum tahu itu Turki seperti apa, bagaimana belum ada gambaran seperti apa. Saya cuma tahunya Turki itu termasuk negara Islam dan termasuk salah satu pusat peradaban Islam. Pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Oh, berarti tahu Turkinya dari buku belajar. Dari buku. Oke, belajar sejarah. Jadi belajar sejarah. Oke. Nah setelah itu saya sebenarnya dulu mondok itu tidak mau ini tidak, tapi apa ya seiring berjalannya waktu setelah kayak udah mau lulus dari pesantren, saya tetap mau tinggal di pesantren, tidak mau kuliah awalnya. Tapi kakak saya dia bilang ke saya kalau kamu harus lanjut kuliah karena kalau kamu kuliah kesempatanmu untuk
kuliah di luar negeri, mendapatkan pengalaman baru itu besar. Salah satunya itu kalau memang mau kuliah di Turki, ini ada beasiswa Turki yang buka setiap tahunnya. Oh, langsung di situ. Oh gitu. Oh, dan Ah, beasiswa, berarti info beasiswanya itu sudah ada sebelum masuk S1. iya, sudah ada. Soalnya kalau tidak salah, beasiswa Turki Bursleri itu udah mulai buka di tahun 2012. Apa nama lengkap beasiswanya? Turki Bursleri. Itu kalau bahasa Turkinya. Kalau bahasa Inggrisnya ya Turkish Scholarship. Ya Oh, sama saja. Kalau Bursleri itu bahasa Turkinya scholarship. oh, oke, oke. Oh, berarti yang terkenalnya Turkish Scholarship, ya, Ah, nama terkenalnya. Itu beasiswa dari negara apa bagaimana sistemnya? itu beasiswa dari negara langsung. Oh, berarti banyak kampus. Banyak kampus. Hmm. Jadi bagusnya yang menurut saya salah satu ya keunggulannya di ini juga di Turki Bursleri itu ya karena uh, 100 top kampus di Turki itu akan disesuaikan dengan jurusan kita. Mana yang bagus untuk kita tempati sesuai dengan jurusan kita, maka kita akan ditempatkan di situ dan tidak mesti harus mengapply aplikasi terpisah. Artinya kalau udah udah diterima di beasiswanya, langsung akan ditempatkan di kampus yang telah kita pilih itu di aplikasi pendaftaran. Gitu. Ya. Berarti pilihan kampusnya bukan dari kita, ditentukan sama pihak beasiswa. Kita milih kampus, beberapa kampus, kita Hmm. list kampus yang kita mau, kemudian dari pihak pemberi beasiswa yang akan menentukan kamu mau ditempatkan di mana sesuai dengan urutan-urutan pilihan kita itu. Jadi di antara dari pilihan kita, itu kita akan ditempatkan di salah satunya. Jadi maksimal pilihan kampus itu 12. 12. 12. Oh, banyak ya. Ini kalau Banyak. kalau kalau modelnya seperti itu sebetulnya mirip-mirip Fulbright. Ya, Fulbright kan kayak gitu. Jadi ada rekomendasi kampus, terus yang memilih itu mereka gitu. Oke, banyak 12 ya. Oke. Eh, oke, sebelum dilanjut ini perlu diperkenalkan nih. Pesantrennya pesantren apa, Sul? Oh, ya, saya alumni pesantren Nahrul Ulum, Kabuluang dulu. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Pondok Pesantren Ar-Rahman, Kabuluang Itu di di Mamuju, Mamuju. Sulawesi Mamuju, Barat. Mamuju ini kotanya apa? Mamuju jauh dari Mamuju kota, tapi masuk dari Kabupaten Mamuju. Oh, Jadi Kabupaten dia Mamuju. dari Kabupaten Mamuju. Berapa jam Dan itu termasuk pesantren dari baru, kota karena Mamuju? saya termasuk alumni pertama pesantren saya. Oh, itu berapa jam Jadi itu dari kota Mamuju? berapa jam itu cuma 1 jam. Kalau dari Oh, bandara itu cuma 30 menit. Kalau dari bandara oh dekat. Mamuju. Oke, dekat Dekat-dekat. berarti, dekat. Oke, Inilah. oke. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Berarti tebakan saya alumni Hmm. pertamanya yang ke luar negeri. Tidak. Iya juga alumni Mas, luar pertama. biasa. Di luar Langsung negeri. langsung disembah ini, disembah di alumni-alumni. Langsung, langsung. Oke. Apa tuh Ar-Rahman ya? Iya. Oke, oke. Oke. Terus berarti tadi udah infonya sudah ada sejak mau kuliah S1. Kemudian jadilah S1. Sul kuliah S1 di Makassar. Oke, terus Ya gitu. Jadi akhirnya uh, daftar kuliah masuk S1 alhamdulillah diterima di UIN Alauddin Makassar. Uh, jadi pada saat itu ya udahlah ya, udah diterima, alhamdulillah lulus di jurusan hadis sesuai dengan pilihan pilihan pertama. oke, Yang masih gampang lah lulus di ilmu hadis pada saat itu. oke. Masih baru-baru juga kan dibuka. Mm. Nah, apa masuk tafsir hadis khusus, ikut seleksi, masuk tafsir hadis khusus, tinggal lihat serama.
Nah, pada saat itu, pada saat kuliah, saya juga sudah mulai aktif cari-cari ini, cari-cari link beasiswanya, cari-cari informasi seputar Turki Bosler itu. Oke. Mulai dari nonton videonya banyak sekali. Hampir semualah awardee yang buat video tentang Turki Bosler itu saya nonton. Kemudian baca vlog-vlognya orang-orang yang menjadi awardee dan sebagainya. Nah, di samping itu, ya itu kan saya baca requirements-nya dan saya lihat ya lumayan ketat lah. Banyak hal yang harus diisi mulai dari social activity-nya, mulai dari volunteering-nya dan lain sebagainya. Nah, makanya di kuliah itu apa ya, semua sebenarnya kegiatan kampus saya itu berorganisasi, bahkan yang menulis itu ya di samping ini ya, tapi niatnya juga itu untuk memperkuat CV. Jadi untuk memperkuat inilah kekuatan nantinya kalau pada saat waktunya nanti tiba untuk apply beasiswa Turki ini, saya punya kekuatan untuk itu. Oke. Jadi jauh-jauh hari ya, memang dari awal itu sudah persiapannya karena memang goalnya ini. Jadi kayak gitu. Bentar. Tadi kan awalnya tahu beasiswa itu sudah semenjak Aliyah mau masuk S1 gitu. Berarti tujuan awalnya itu beasiswa S1 di Turki. Target awalnya. Enggak. Saya yang ini saya tidak menarget awal untuk beasiswa untuk S1-nya di luar negeri. Saya memang maunya S1 itu di dalam negeri. Karena ya gitu, mau cari pengalaman, mau cari link berjejaring dengan orang-orang di luar dari ini kan. Saya itu tumbuh besar itu cuma di lingkungan itu saja, di Mamuju saja, tidak pernah keluar-keluar. Iya, betul. Nah, jadi saya mau kayak cari teman gitu, perbanyak ini. Nah, saya nanti cita-citanya itu pada saat itu nanti S2 saya harus ini mau lanjut untuk kuliah di luar gitu. Oke. Tapi tidak tergoda gitu. Saya selain Turki kan di kampus kan ada banyak, ada Pak Rektor yang lulusan Kanada, Australia, ada Australia yang paling banyak sih, yang dosen-dosen kita kan di Sulutin. Ada Pak Wahyu dari Amerika. Maksudnya tidak tergoda gitu. Pokoknya harus Turki atau bagaimana? Sebenarnya ada dua list ini. Yang pertama itu Turki, yang kedua Kanada, McGill. Makanya aplikasi saya kemarin itu udah siap-siap ini. Dua, saya mau apply beasiswa santri sama LPDP. yang Turki LPDP. Saya udah saya sudah tunggu di tahun 2020 itu, tapi ternyata ditutup karena COVID. Jadi aplikasi saya udah persiapkan, udah ambil tes TOEFL juga, dan alhamdulillah ya, pokoknya kalau requirements-nya yang kayak gitu ya udah mencukupi lah. Tapi karena COVID ini merajalela pada saat itu, akhirnya ditutup, tidak jadi dibuka, makanya saya apply-nya beasiswa Turki. Nah, karena duluan diterima di beasiswa Turki, ya udah saya tinggalkan ini aplikasi saya. Jadi dua, saya mau kuliah di Turki dan di Kanada, khususnya di McGill. Pokoknya itu penelitian-penelitian yang apa yang sesuai dengan research plan saya itu ya udah ini. Pokoknya udah banyak lah referensi saya baca, udah persiapkan betul-betul yang penelitian dosen di McGill itu. Bertahun-tahun. Hadis juga rencananya di McGill. Tidak, saya rencananya mau ambil gender. Oke. Gender and Islamic Studies kayak gitu. Hati-hati loh, McGill sudah dicap liberal di mana-mana. Ya iya. Pasti kembali. Pilihannya bahaya. Tantangannya karena banyak yang kita yang ini yang kuliah di Turki itu ada kayak kesannya ada ini alumni sekuler ini. Kalau di McGill mungkin liberal. nanti saya Halo? ya. Ya.
Oke. Berarti ini ya pilihannya bahaya nih antara liberal dengan sekuler. Belajar itu lagi belajar belajar agama lagi. Wah, wah. Oke, berarti persiapannya selama S1 Kalau itu di memang sudah McGill disiapkan untuk itu, S2. Oke, ya. iya. Kalau di McGill itu sebenarnya nanti menjalani proses belajar di kampus, Mhm. baru tertarik untuk kuliah di sana. Baca, oh ternyata Fazlur Rahman juga pernah di sana. Ya banyak lah yang ini pemikir-pemikir Muslim setelah baca. Kayaknya bagus nih, menantang kayaknya. Nah jadi, ya tadi kalau dibilang udah persiapkan, ya jauh-jauh hari saya udah persiapkan. Nah setelah lulus pun, ya kan Lulus ini, saya ininya dulu timelinenya. Berarti lulus S1-nya tahun 2000 berapa? 18. 2018. 18 ya? Ah, Hmm, 2018. lulus. Oh, lumayan. Kalau di kampus, kalau pada saat di kampus itu persiapan saya itu cuma sekitar kayak gitu organisasi yang Inilah memperkaya masuk ke CV dunia lah. pemerintahan. PKSIP. Nah setelah lulus itu saya langsung 10 hari setelah wisuda itu saya langsung ke Pare kursus bahasa Oh, Inggris. oke. TOEFL ambilnya atau IELTS? Pokoknya mulai dari nol karena betul-betul saya enggak ada dasar sama sekali belajar bahasa Inggris. Jadi Oke. ambil 3 bulan, pokoknya fokus grammar. Setelah itu ambil 2 bulan kursus IELTS. Oke. Jadi di Pare itu 6 bulan. Nah, tanggal 10 ke sana, tanggal 10 kembali. Oke. Itu pulangnya sudah bawa ini sertifikat TOEFL? Belum, Belum. belum. Berarti baru belajar ininya. Tapi sudah Nanti kursus TOEFL-nya juga atau masih basic? belum kursus TOEFL juga. Oke. Jadi saya itu kalau untuk TOEFL itu belajar sendiri Oke. Dari YouTube. dari YouTube. Iya, kebanyakan dari YouTube. Cara-cara ininya, cara-cara jawab yang ininya untuk soal-soal grammarnya, listeningnya, readingnya, kebanyakan Oke. dari YouTube. Oke. Terus berarti yang disyaratkan sama beasiswanya itu TOEFL apa? TOEFL ITP. ITP. Kalau Oh, untuk ITP bisa ah, ya beasiswanya? bisa, bisa, bisa. Oke. Yang mana yang kalau Turki Bursleri kalau Iya, betul. beasiswa Turki. Kalau beasiswa Turki sebenarnya tidak dipersyaratkan bahasa, tapi itu kan menjadi nilai plus kalau memang ada sertifikat bahasa kita. Oh, Penting oke. bisa komunikasi pada saat wawancara nanti. Nah, itu yang Oke. paling penting. Oke. Oh, berarti wawancaranya bahasa Inggris. Tapi bahasa pengantar kuliahnya di sana bahasa Turki. Bahasa Turki. Oh, Wawancaranya kemarin pakai bahasa Inggris. wawancara bahasa Inggris. Yang mewawancarai orang Turki. Orang Turki. Oke, oke. Oke. Lumayan. Nah, terus berarti belajar, belajar mandiri. Oh, luar biasa tuh. Jarang-jarang tuh ada orang belajar mandiri. Eh, TOEFL atau IELTS itu terus ini dapat Iya, ITP. Berarti dapat ITP-nya di tahun berapa itu? saya dapat ITP itu di tahun 2020 awal Januari. Sudah COVID berarti. Awal. Ah, Oke. awal belum COVID, pas Maret ya COVID. Hmm. Maret COVID. Hmm. Dapat itu terus langsung daftar di beasiswa ini. Iya, langsung daftar. eh Belum, iya langsung daftar beasiswa ini. Tapi sebenarnya di situ, iya langsung daftar beasiswa ini. Ah, Tapi langsung bukannya beasiswa. tidak disyaratkan TOEFL ya? Bukan syarat mutlak. Karena
kenapa saya ambil TOEFL itu karena memang persiapannya untuk beasiswa Santer ini, untuk LPDP. Oh, oke. Jadi Oke. persiapannya untuk ini, untuk Turki Bursler bukan untuk itu, tapi ya sekaligus tambah-tambah lah kalau dapat memang ada sertifikat. Iya, ada Tapi tujuan alternatif. utamanya untuk LPDP, persyaratan LPDP. Oke, oke. Kenapa tidak daftar Turkinya langsung dari 2018? Kan Ah, lulus terus dari 2018 langsung daftar gitu. Soalnya kan tidak disyaratkan gitu ITP. Pokoknya bisa iya, wawancara. iya, tapi saya pikir gimana nanti caranya wawancara kalau Oh, oke, oke. jadi Belum harus inilah, belajar belum. dulu bahasa Inggris. Makanya kemarin itu fokus belajar bahasa dulu. Hmm, hmm, oke. Berarti sambil belajar sambil mengajar juga ya setelah selesai S1 itu, setelah dari Pare. Oh, setelah dari Pare itu ya pertengahan pertengahan 2019 itu kembali dari Pare. Ya, saya sambil belajar sambil mengajar juga ngabdi di pondok Di sekaligus pesantrennya. kerja juga di pesantren. Kerja juga mengabdi di pondok ini juga ya termasuk saya kerja mengabdi di pondok ya lagi-lagi untuk perkuat CV. Iya, semuanya lah. Itu penting sebetulnya, Sul. Jadi saya tuh bahkan karena kan Ah, beberapa kayak seminar apa gitu, motivasi-motivasi ya semacamnya lah gitu. Saya tuh kadang-kadang eh, kalau lihat apalagi kalau misalnya pesertanya mahasiswa kan atau calon mahasiswa itu, saya pasti ah, menyarankan supaya jangan asal ikut organisasi gitu. Saya tahu gitu organisasinya ini apakah mendukung profil saya gitu atau tidak. Soalnya kan kalau betul. sekedar ikut organisasi kan semua organisasi juga bisa, apalagi kalau cuma jadi anggota-anggota biasa kan. Mending fokus itu ini organisasinya apa, ikut eh, apa lagi istilahnya tuh LSM gitu kan. Yang penting betul-betul sesuai dengan profilnya gitu. Jadi betul sekali tuh poinnya bahwa di samping kuliah, di samping belajar kuliah S1 atau mungkin kalau yang mau lanjut S1 di luar dari SMA berarti misalnya itu cari organisasi yang betul-betul sesuai gitu kan. Kalau memang sudah jelas, kalau kayak Sul kan sudah jelas gitu. S2-nya mau di mana, kemudian jurusan apa. Itu kelebihannya gitu. Oke, terus prosesnya nih. Proses daftarnya tuh seperti apa? Proses daftarnya itu gini sebenarnya itu di tahun 2020 saya gagal. Saya sebenarnya daftar beasiswa Turki ini 2 kali. Ya, Jadi yang tahun lolos yang 2020 kedua kalinya. yang lolos itu kedua kalinya. Oke, oke. Tahun 2020 saya gagal, saya sampai tahap masuk. Gara-gara ini saya gara-gara karena COVID akhirnya kuota untuk penerima beasiswa itu dibatasi. Kurang sekali bahkan cuma 20-an sampai 30 orang saja untuk seluruh Indonesia. Itu Saya dapat 2020. itu tahun 2020 waktu awal masuk COVID. Oke. Nah, waktu itu saya dapat email kalau aplikasi saya masih dipertimbangkan karena ada pengurangan. Mhm. Makanya kalau memang ada yang ini akan diperhitungkan untuk diundang untuk wawancara. Jadi emailnya terakhir itu aja kayak gitu. Tapi pada akhirnya gagal dapat pemberitahuan langsung kalau belum diterima. Nah, tahun berikutnya tahun 2021 Mulai mulai terasa nyesek gitu. Sudah capek-capek ah mengurus. ah waktu ditolak itu ya kayak iya ya pastilah. Maksudnya kita Sakit udah hati. persiapkan baik-baik dan kayak nyaris apalagi nyaris itu sakit sekali tuh kalau nyaris. Betul. Ya bahkan sempat um, ya introspeksi diri dulu lah kayak Wis. semangat down akhirnya langsung buka YouTube motivasi buka ini gimana kegagalan orang ini jadi Betul, langsung betul. wah, langsung kayak dapat beberapa award itu yang bahkan sampai 12 kali gagal ada 8 kali nih kalau saya cuma 1 kali gagal ini harus
Tidak ini ada harus apa-apanya lebih ya. giat lagi. Belum ada apa-apanya lah dibandingkan yang lain. Itu yang Akhirnya 12 itu semangat lagi. di ini beasiswa Turki juga. Ya ada di beasiswa Turki, ada di New Zealand. Oh, oke. Berarti Ya, sekolah ya. antar lah. Oke, oke, oke. Oke. Tapi Hmm. kalau kita Kok kan mungkin ini ya mulus-mulus saja kayaknya. oh, tidak, tidak. Kalau program-program saya banyak kalau program-program saya banyak gagal sebetulnya. Cuma tidak kelihatan kan. Yang terekspos cuma suksesnya kayaknya. Kalau ini kuota per tahunnya memang berapa? Kuota per tahun itu kira-kira. Biasanya tuh per tahun bisa 60, 60, 60 70-an. Bisa sampai saya gitu untuk seluruh Indonesia dan seluruh jurusan. Oke, 60. Pada saat COVID itu dikurangin setengah. Makanya yang menerima beasiswa juga itu sangat terbatas di tahun 2020. Nah, akhirnya dan memang kalau saya evaluasi di tahun 2020 itu persiapan saya untuk beasiswa Turki ini itu belum maksimal. Saya Hmm. lebih banyak fokus ke LPDP, persiapan LPDP, Hmm. belajarnya apa semua, saya lebih banyak fokus ke sana. Jadi saya sadar pada saat itu kalau kayaknya banyak yang harus dirubah di aplikasi saya. Karena saya rombak ulang. Bayangkan saja yang kayak research plan saya yang saya ajukan itu penelitian S1 saya. Jadi asal nulis pada saat itu Skripsi. belum terlalu serius untuk nulis minitnya. Jadi proposal penelitian saya di S1 itu yang saya ini yang tulis. Malas untuk mikir. Nah, pada saat tahun 2021 pokoknya ini harus maksimalkan lagi. Buat mini tesis betul-betul serius, betul-betul ya pokoknya kalau saya lulus saya mau neliti ini. Terus ya gitulah LOI saya itu saya rombak, terutama alasan saya kenapa mau kuliah ke Turki. Itu betul-betul saya research secara mendalam, melihat penelitian-penelitian yang ada di Turki, terutama bahkan saya spesifikkan langsung ke kampusnya. Dosen-dosen mereka kecenderungannya meneliti apa. Akhirnya saya angkat topik sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada yang sering diteliti oleh dosen-dosen yang menjadi kampus tujuan saya. Apa tuh kalau boleh Kayak sampai tahu? segitu, pokoknya. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah, maksudnya kecenderungan ini kan Ya riset tetap riset dulu kan, riset. Oh, ternyata kecenderungannya dosen-dosennya di kampus itu ini apa itu? Kecenderungan di kampus itu. iya, kalau kecenderungan di sini sebenarnya lebih pakai metode klasik, tapi tidak klasik kayak di UI juga tidak. Dan mereka lebih kayak cenderung meneliti kayak Syiah, kayak gitu, pemikiran-pemikiran Syiah, hadis-hadis Oh, Syiah yang kayak gitu. Jadi aliran-aliran apalagi di sini kan dekat Iran sama sama Turki itu sangat dekat tetangga. Jadi oke. kayak gitu. Kecenderungannya banyak komparasi kitab kayak begitu. Oke, klasik lah berarti ya. Lebih lebih arahnya lebih ke klasik tapi tidak seklasik yang di UIN saya lihat. Dibuin. Oke. Jadi di sini lebih banyak juga hermeneutiknya, Oke. kajian-kajian hermeneutik. Oke. Oke. Nah, jadi sampai segitu saya pokoknya rombak aplikasi saya mulai dari research plan saya, motivasi saya, LOI saya untuk ini mau kuliah ke Turki, pokoknya banyak lah. Nah, alhamdulillah dengan uh, maksimal itu saya kirim di bulan Januari. Kan bukannya beasiswa Turki itu bulan Januari sampai Februari. Jadi saya kirim aplikasi saya dan nunggu sampai pengumuman masuk ke tahap wawancara dan itu nanti diumumkan di bulan 7. 6 Jadi bulan jeda waktunya kurang itu lebih. sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Ya lumayan lama lah digantung. Iya. Ya kurang lebih itu rata-rata beasiswa sih kayak gitu. Berarti tahapnya Uh, ada pemberkasan dulu. Pemberkasan, Yang kemudian diberkas itu tahap apa-apa yang diminta itu? Yang diberkas.
Yang diminta itu ya Transkrip, paling penting ijazah. transkrip ya, ijazah, Heeh. transkrip nilai, ya identitas diri kayak KTP Oke. apa semua lah. Hmm. Kemudian yang paling menurut saya yang paling penting ya, di samping dengan persyaratan-persyaratan yang harus ada, yang kayak transkrip itu, ijazah, yang Hmm. adalah yang bisa kita sediakan semua. Yang paling penting itu adalah yang paling menunjang untuk kuatnya aplikasi kita adalah uh, LO itu, letter of Oke. intent, sama research plan, Oke. dan social activity. Itu yang paling menunjang. Itu semua online, diupload online bahasa Inggris. Semuanya online, diupload dalam bahasa Inggris. Oke. Oh, berarti harus diterjemahkan ini ya, ijazahnya, ijazah sama transkrip diterjemahkan di. Harus diterjemahkan. Penerjemah tersumpah. Oke. Oke. Kalau yang lain itu enggak mesti harus pakai penerjemah tersumpah. Jadi bisa kita sendiri yang ini, yang Iya. translate. Kalau dokumen ini kan kampus ya memang harus. Oke. Berarti ada pemberkasan di dalam pemberkasan dan aplikasi online itu, oh di situ juga sekalian pilih kampus yang 12 itu. Ya, di aplikasinya itu sekalian kita pilih kampus. Pada saat itu saya cuma milih 5 kampus yang saya lihat sesuai dengan jurusan saya dan saya lihat bagus penelitian hadisnya. Cuma 5 saja yang saya pilih. Oh itu boleh. 12 itu maksimal berarti. Dan itu maksimal, boleh bahkan satu kampus boleh, 2, 3 Oh, oke. kampus boleh. Oke, Itu oke. maksimal. Oke. Oke. 12 atau 8. Lupa-lupa ingat. Intinya Oke, sekitaran oke. itu. Oke. Terus setelah itu berapa ini? 1 bulan setelah itu ada pengumuman wawancara. Setelah ada email dari YTB, kalau kita diterima, kalau kita lolos tahap pertama atau tahap pemberkasan, maka kita lanjut ke tahap wawancara. Nah, yang apa ya yang membuat kemarin itu juga berat karena jeda antara email keterima kita ke lolos untuk ke tahap selanjutnya dengan wawancara itu cuma beda 2 hari 3 hari. Jadi ada emailnya masuk, kalau saya masuk emailnya hari Jumat, saya ingat hari Jumat, dan wawancaranya hari Minggu. Jadi cuma jeda 2 hari. Untuk Wah, persiapan wawancara. Jadi luar mendadak ya. biasa, menarik. Interviewnya lewat Zoom. Apa? Lewat Zoom, lewat Zoom. Oke. Karena masih COVID kan tahun 2011 itu, jadi lewat Zoom. Oh, aslinya gimana interviewnya? Seandainya bukan Aslinya COVID. harusnya interviewnya di Jakarta. Jadi sebelum COVID itu semua interview dilakukan di Jakarta atau di Aceh. Jadi Itu ada 2 ditanggung, tempat, di Jakarta dan Aceh. Nah, ditanggung tapi karena transportasinya. enggak ditanggung, jadi tanggung sendiri. Jadi kita sendiri yang harus keluar budget. Makanya Wah, apa ya, satu kesyukuran juga ada ya, COVID pada ada saat itu COVID. karena tidak harus lagi ini Iya. ke Jakarta sewa pesawat yang sesuatu Hmm. yang belum pasti kan. Jadi juga Hmm. kalau gagal ya rugi juga di budget. Hmm. Betul, Jadi betul. Oke, tapi interviewnya di. kemarin tantangannya itu kita was-wasnya di jaringan, di device yang kita pakai, karena beberapa kasus sebelumnya di tahun 2020 itu ketika wawancara online, beberapa ini yang keterima untuk wawancara itu device-nya putus-putus sinyalnya, ya macam-macam lah masalahnya. Jadi itu yang menjadi penghambat juga. Tuh Jadi riskan kita itu. wanti-wantinya di situ. Masa masa tidak lulus gara-gara jaringan. Kasihan. Oke. Waktu ini interview yang ditanya apa saja? Ditanya pekerjaan, uh, yang saya ingat itu ditanya tentang pekerjaan, ditanya tentang kenapa mau lanjut, nah Oke.
apa kaitannya kamu lanjut dengan rencana masa depanmu. Gitu. Jadi lebih banyak ya alhamdulillah kalau overallnya itu semua pertanyaan-pertanyaan itu ya udah ada di aplikasi lah. Oh, Jadi oke. tidak terlalu berat mau jawab. Berarti kayak sekedar konfirmasi gitu. Lebih banyak ke sana untuk Hmm. konfirmasi yang kita tulis di LOI. Hmm. Penelitian juga saya tidak tahu itu ditanyakan penelitian. Oke, oke. Terus setelah wawancara sampai pengumuman akhir berapa lama? Itu jedanya 1 bulan. Berarti 1 bulan. berarti 1 bulan, Jadi kita 1 bulan. wawancaranya bulan 7 wawancara, 1 bulan itu di bulan 8, bulan Agustus itu masuk pengumuman kelulusannya. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan lulus, udah langsung kita diminta untuk persiapan keberangkatan. Jadi bulan 9 berangkat ke Turki tahun 2021. Luar biasa ya. Udah lumayan. Berarti panjangnya di antara berkas interview ya? Iya, lamanya di situ. Kalau udah dapat email untuk wawancara, itu jedanya paling lama itu 1 minggu. Antara email pemberitahuan kalau lulus ke tahap wawancara dengan pelaksanaan wawancaranya. Paling lama itu 1 minggu. Jadi ada yang dapat 1 hari bahkan dapat sekarang, besoknya langsung interview. Oh, tidak dikasih ini, tidak dikasih opsi. Enggak, tidak dikasih opsi. Waduh, kalau saya kemarin itu yang di Qatar itu kita dikasih opsi gitu. Memang kurang lebih 1-2 hari ke depan begitu, tapi dikasih opsi pilih yang mana nih. Jadi dikasih waktu, profesornya ada waktu tanggal sekian, jam sekian, ini dan sekian. Itu kayak gitu. Jadi kita bisa pilih gitu. Lumayan itu. Ya, masih. Harus. Kalau kita enggak ada, pokoknya antara waktu ini sudah ditentukan harinya, jamnya. Nah, itu harus ada di Zoom meetingnya nanti. Kalau tidak bisa gitu. gugur. Luar biasa. Okay. Banyak juga yang teman-teman mengeluh. Oke. Nah, dari situ diumumkan lulus. Ini lulusnya berarti diumumkan lewat email juga ya? Lewat email. Itu Diumumkan sekalian. lewat. Maksudnya ini beasiswanya satu paket dengan, maksudnya kalau dapat beasiswa pasti dapat kampus pasti dapat beasiswa. Iya, jadi diumumkan dapat beasiswanya sekaligus nanti akan diberitahukan kampusnya langsung. Jadi ada 2 dokumen masuk, dokumen penerimaan beasiswa sekaligus dokumen penempatan kampus kita nantinya. Gitu. Oke. Yang di cover beasiswanya apa saja? Yang di cover itu ya, tunjangan hidup, biaya kuliah, tiket pesawat, pulang pergi, biaya Itu terus pulang pesawat pulang living pergi itu cost-nya satu kali satu kali berangkat di awal keberangkatan dan di akhir setelah selesai studi. Selesai. 2 tahun ya berarti S2-nya. 3 tahun. Karena 3 tahun. iya 2 tahun. Tapi 3 tahun totalnya karena harus persiapan bahasa Turki 1 tahun. Jadi sementara ini masih persiapan bahasa Turki. Nah sekaligus yang ditanggung itu ya biaya kursus bahasa Turkinya. Oke. Akomodasi dikasih asrama. Akomodasi dikasih. Jadi bagi S2 itu kalau untuk tahun pertama itu wajib tinggal di asrama. Tapi kalau nanti udah masuk kuliah, udah selesai persiapan bahasa, maka itu bisa dia bisa milih mau tetap tinggal di asrama atau dia mau nyewa rumah, mau nyewa daerah itu kayak semacam apartemen. Nanti kalau memang mereka mau tinggal di rumah selain asrama, maka akan diberikan biaya tambahan untuk sewa living cost-nya itu. Oh, oke. Berarti ada uang belanja ceritanya ya. Ada uang saku. Itu di luar dari biaya akomodasi karena di tahun pertama sudah ditanggung. Iya. Oke. Oke. Berarti itu rencananya lumayan lengkap lah.
Rencananya setelah ini berarti sudah 1 tahun hitungannya. Belum. Iya udah Belum. mau 1 tahun. Karena tinggal satu tahap lagi untuk kan kalau kursus bahasa Turki itu lima level. Oke. Sekarang ini kemarin hari hari apa? Hari Kamis kemarin baru lagi ujian untuk level keempat B2. Satu level lagi setelah itu udah libur masuk musim panas, libur. Hmm. Nanti bulan 9 baru masuk kuliah. Bulan 9 masuk kuliah untuk level 5, bukan? Atau sudah kuliah S2 nih? Sudah tidak ada, sudah kuliah itu. Ah, Karena kalau sudah selesai level yang terakhir ini berarti udah siap untuk masuk perkuliahan. oke. Itu kalau lancar semua lulus. Kalau tidak Kalau lulus, lancar, kalau tidak lulus ya mengulang. Itu dan itu diberikan batas waktu. Kalau tidak lulus ya dipulangkan. sampai berapa kali dikasih ini Yang saya kesempatan? dengar-dengar saya tidak ada pemberitahuan dari ininya, dari YTB langsung, tapi dengar dari teman-teman itu sampai 3 kali. Di setiap level. Jadi kalau misalnya di level 1 nih, 3 kali Ah, tidak bisa naik. Itu langsung pulangkan. ah. Wah, lumayan. Jadi tantangannya di situ. Oke, Nah, oke. lumayan lah. Ah, apalagi bahasa Terus Turki lumayan sulit. satu tahap lagi. Nah, sejauh ini gimana nih? Udah hampir setahun ya, udah level 4 belajar bahasa Turki. Gimana bahasa Turki? Dekat-dekat ke Arab kah? Dekat-dekat ke Inggris atau gimana rasanya? Tidak dekat ke Arab, tidak dekat ke Arab dan jauh dari Inggris. Ba- Banyak E-nya ya? Sulit ya. Beda-beda sekali. Jadi kalau kayak misalkan Azerbaijan, Turki, Kazakhstan, Kyrgyzstan itu kayak mirip-mirip semua. Oh, berarti Ah, dekat ke Asia Tengah. Ya, ah, Asia gitu. Tengah, Yang darat Rusia. Kayaknya darat darat Erdogan Turki itu. Erdogan pro Rusia ya? Hati-hati nih, mahasiswa Turki Pro bicara. Rusia dia, soalnya kapan tidak pro Rusia ya banyak proyeknya yang batal sekaligus nanti orang-orang Turki itu tidak akan dapat gas dari Rusia. Dihabisi sama Tidak dihabisi mau. sama Biden. Jadi bahasa Turki itu beda jauh karena grammarnya saja itu sudah beda sama bahasa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Jadi Hmm. kalau bahasa Turki itu dia umumnya subjek, objek, kemudian kata kerja. Jadi Ah. kata kerjanya di akhir. Kalau subjeknya ada Jadi berapa? kayak mirip-mirip bahasa Jerman lah, mirip-mirip bahasa Jerman. Kalau subjeknya ada Kata berapa? kerjanya di akhir. Subjeknya Nah, ya bisa kalau satu, bisa dua, ada 1, 2 ada. ada. Oke, kalau bahasa Inggris kan tidak ada kan? Bahasa Inggris cuma Uh, 1 jamak. Berarti Arab kan 1, 2 jamak. Kayak begitu. hmm, gimana? Bahasa Turki. Satu Ah, subjek verbnya itu contoh satu misalkan dua satu dua jamak 1, 2 jamak. Kalau bahasa Arab gitu kan? satu dua jam. Oh, kalau Turki Mufrad juga musanna jamak. itu. Ah, jadi ke mufrad. Iya kayak apa nih? Gini, dia subjeknya akan mempengaruhi juga suffix dari kata kerjanya. Ujungnya dari kata kerja itu kan berubah tergantung dari Subjek. subjeknya. Iya, Uh, iya. Kayak bahasa Arab berarti. kayak bahasa Arab. Jadi Nah, kayak mirip bahasa Arab. Jadi ana faltu oke. uh, kayak gitu. Kalau kalau Jadi bahasa kayak Turki, kalau bahasa Turkinya saya apa? band. Ben. Uh, jadi kalau misalkan band, aneh pokoknya aneh. Saya saja baru dengar bahasa ini, oh begini ya ternyata. Uh, kayak misalkan uh, savior itu cinta. Jadi Oke. kalau saya mencintai kamu, itu Nah, kalau bahasa Turkinya ben saya seni
itu kamu, Seviorum, ya saya mencintai kamu. Itu baru kata kerjanya di akhir. Ah, I Dan see. seni Seviorum. Kayak begitu. Jadi Jadi kalau misalkan O, seni, Sevior, O itu artinya dia. Dia menunjuk ke laki-laki atau ke perempuan. Jadi sama saja bahasa Indonesia, dia-dianya. oke, Beda kalau bahasa Inggris. Hmm, Jadi O, seni Sevior. Bukan lagi Seviorum, I see. tapi Sevior. Kayak gitu. Oke. Jadi dari subjeknya akan merubah suffix di akhir ini kata kerjanya. Itu yang termasuk berat. Tapi di Turki itu ya kayak bahasa Indonesia, kayak bahasa Arab lah semua. Itu yang termasuk agak-agak mudah. Artinya tidak sama bahasa Inggris karena beda tulisan, beda pengucapan. Kalau bahasa itu, kalau bahasa Turki itu ya sesuai tulisan, ya sesuai bacaan. Oke, oke. Itu yang agak ini. Tapi hurufnya beda. Ada 4 huruf vokalnya itu yang tidak ada di bahasa Inggris, tidak ada di bahasa Indonesia. Ya, tidak ada di Latin, huruf Latin. Oke, Ah, oke. Berarti berarti ini gombalin istri sudah pakai bahasa Turki nih. nggak Jadi tahu. jadi teman-teman semua, Sul ini sebetulnya waduh saya sedih juga lihat waktu berangkat itu. Waduh. Itu berapa ini pengantin baru langsung berangkat. Itu berapa? Ada 1 bulan Apa ya? ya? Nggak cukup. Jadi saya nikah itu tanggal 5 bulan 9, kemudian berangkat itu tanggal 25. Jadi kurang lebih cuma 3 minggu. Nah, yang bahkan di antara itu sela-sela pernikahan itu masih sibuk ngurus berkas untuk persiapan berangkat. Jadi pulang balik Jakarta. Kasihan Nggak istrinya. ada waktu untuk istri. Kacau. Oke. Ya karena istri juga ini ya. Istri seangkatan gak sih? Atau junior ya? Tidak, tidak Seangkatan? junior, junior. Oh junior. Junior. Ya, Ah, saya dia lupa anak lupa Quran ini. juga. Iya iya. Aduh. Jadi istri gimana? Kalau Setiap ini karena hari terlalu banyak ditelepon. apa di kamu. Ah, kenapa? Komunikasinya gimana? Jadi setiap hari teleponan gitu. Tiap hari telepon. Wis. Ada paling ini kalau sudah maghrib karena ya waktunya cuma kayak di situ, lebih banyak di situ waktu maghrib sampai isya. Karena Oke. kalau di sini jam 7, ya sudah di Makassar jam 12. Hmm. Jadi perbedaan waktu itu juga yang Iya. tidak komunikasi itu tidak lancar. Tapi tolonglah dijaga lah. Pengantin baru loh ini. Dijaga dijaga. Oh iya ini Aduh. saya lupa tadi jam pelajarannya. Kursusnya itu masuk jam berapa? Selesai jam berapa? Kursusnya itu masuk jam setengah 9, selesai jam 1. Oh Kalau setiap sekarang hari, Senin sampai Jumat. setiap Senin sampai Jumat setiap hari. I see. Kalau Berarti sampai ya, Jumat lah ya, sampai sholat Jumat. kalau Jumat itu sampai jam 12. Oke. Kalau Terus hari makannya masak sendiri atau ada tidak catering? ada catering dari asrama, Itu juga sudah ditanggung ya. ditanggung semua. Jadi kalau dia asrama itu 2 kali makan, makannya pagi sarapan Hmm. sama makannya malam. Makan siangnya? Makan siangnya di tempat kursus. Oh iya betul. Itu jarak dari asrama ke tempat kursus ini jalan kaki atau gimana? Kalau saya jalan kaki, Oh dekat cuma berarti. 5 menit dekat. Tapi teman-teman saya yang lain ada yang sampai 1 jam, ada Hah? yang harus naik tram. Kenapa? Jauh soalnya Maksudnya dari asramanya itu asrama. tidak sama semua satu angkatan. Tidak sama, tidak sama. Jadi Oh, beda-beda. untung-untungan berarti ya. Jadi apa ya? Kalau
opsi pertamanya sebenarnya itu kita mau ditempatkan di asrama pemerintah, tapi kalau asrama pemerintahnya full, maka kita dialihkan ke asrama swasta. Nah, biasanya kalau asrama pemerintah itu ya biasanya jauh dari ini. Kalau yang di sini, yang di tempat saya, asrama pemerintah itu jauh dari tempat kursus. Gitu. Jadi mereka yang ditempatkan di asrama pemerintah itu jauh. Saya karena asrama swasta, makanya saya dekat. Tapi itu ada transportnya ya? Ada. Disediakan. Kalau di sini itu di Konya, di kota saya itu transportasi untuk pelajar itu gratis. Bis, kereta, pokoknya semuanya gratis. Itu di dalam kota? Itu dalam kota. Oke. Berarti cukup ini, perlihatkan kartu ini aja, pelajar. Cukup. Tap kartu pelajarnya, udah jalan. Udah jalan. Oh, oke. Menarik ya, menarik. Berarti tahun ini. Nah, berarti tahun depan rencana gimana? Mau tetap diakomodasi atau cari rumah? Insya Allah cari rumah karena Esther juga mau ikut. Asik. Insya Allah nanti kalau setelah Tomer ini bulan 7 lah, setelah kursus bahasa Turki mau balik dulu untuk sekalian libur musim panas. Oh, berarti Nanti dari 7 9, 1 bulan ya, 2 bulan. Ya 1 bulan sampai 2 bulan lah. Insya Allah di Indo, kemudian balik lagi. Oke. Berarti kalau bawa istri itu semua dokumen istri ditanggung sama beasiswa atau atur sendiri? Tidak. Itu kalau istri, kalau keluarga itu tidak ditanggung beasiswa. Jadi kita saja. Tapi ya insya Allah lah beasiswanya cukup untuk hidup berdua. Kecuali kalau 5 anak ya kayaknya tidak cukup. 5 lagi. Tapi kalau bawa istri terus diakomodasi itu boleh? Boleh. Dan akomodasinya Bahkan tetap tidak bayar? Akomodasinya tidak bayar. Kalau tinggal makanya kalau bawa istri kita tidak boleh tinggal di asrama. Tapi harus sewa rumah gitu. Tidak boleh lah bawa istri ke asrama. Oh, asrama ini ya, asrama laki-laki ya. Asrama laki-laki. Ya, itu juga. Berarti ada yang asrama perempuan? Ada Kizlar Yurdu itu. Oke. Terus satu kelas itu campur laki-laki perempuan? Campur. Dan itu udah gabung semuanya dari berbagai negara yang diterima. Satu kelas ada berapa orang? Saya satu kelas 18 kayaknya, 18. Standar kelas. Ada standar lah. Ada dari berbagai macam rupa dan warna lah. Oke. Nah, itu. Iya, soalnya kasihan tuh kalau bawa. Soalnya di asrama saya tuh di Qatar itu yang bawa istri boleh bawa istri, jadi kasihan yang jomblo-jomblo. Oh gitu. Tapi itu waktu di Qatar itu bisa masak sendiri? Bisa. Atau gimana? Bisa. Karena memang ini yang kalau di asrama di sini enggak boleh. Ini yang jadi masalah, makanya kayak Ramadan ini yang jadi tantangan itu juga. Harus buka sahur pakai roti. Ikutin mereka kan. Ikutin mereka. Tapi aman makanannya, menyesuaikan. Sampai sekarang belum, beberapa makanan Turki itu belum bisa. Saya skip kalau ini. Kalau sahur atau ini. Rempah-rempah kayaknya ya? Apa dia hambar gitu rasanya? Kayak makanan-makanan Eropa pada umumnya. Dia kayak hambar, kayak roti, keju, selai kayak gitu. Kayak biasa. Rempah-rempahnya kurang. Oke. Saya kira cukup ya, Zul ya. Jadi itu tadi ceritanya Zul bagaimana mempersiapkan dapat beasiswa dari SMA loh. Dari SMA terus S1 terus akhirnya dapat, berarti itu kurang lebih 4
berapa tuh? 5-6 tahun tuh persiapan. Gagal pula di tahap pertama. Jadi persiapannya sudah bertahun-tahun, tidak langsung mulus juga. Tapi semuanya ada hikmahnya karena akhirnya dapat interview COVID, interview online. Iya, iya. Oke. Terakhir mungkin closing statement Zul, bagi teman-teman yang mau daftar di beasiswa apa YTB ya istilahnya. YTB di Turki ini apa closing statementnya, apa yang mau disampaikan? Oke, jadi teman-teman yang mau daftar YTB ini, ya pada umumnya lah prinsip utamanya kalau daftar beasiswa itu harus persiapkan mental terlebih dahulu, kemungkinannya gagal, kemungkinannya juga diterima. Jadi bagi saya yang pertama adalah mentalnya dulu harus ditata dengan baik. Nah setelah itu baru persiapan. Jadi teman-teman yang ingin daftar ya sesuai dengan yang saya tadi ceritakan, saya karena awalnya belum terlalu sungguh-sungguh, akhirnya ya sesuai dengan usaha saya gagal. Tapi insya Allah kalau sungguh-sungguh dipersiapkan dengan matang, insya Allah juga apa yang kita inginkan akan tercapai. Nah khusus dalam hal ini persiapan itu jangan pikir untuk apply beasiswa itu persiapannya cuma 1 bulan 2 bulan. Kalau saya secara pribadi itu persiapannya bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi mulai dari sekarang itu harus sudah dipersiapkan, dicicil satu persatu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan terhadap beasiswa yang ingin kita raih. Itu saja sih saya rasa para awardi Kanda Darul juga pasti rasakanlah gimana beratnya perjuangan dapat beasiswa itu. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Sol atas kesempatannya dan kesediaannya untuk berbagi di ini channel saya. Sekira Zul juga bisa bikin lah. Sekira banyak hal. Karena saya sendiri sulit, jadi saya tuh bikin YouTube itu gara-gara untuk berbagi sebetulnya. Saya kurang tahu kalau di Turki bagaimana persentase. Kayaknya banyak mahasiswa Indonesia mungkin yang sudah bikin di beasiswa YTB, kuliah di Turki dan sebagainya. Tapi mungkin ada hal-hal tuh yang belum disentuh, yang belum dibagikan ke teman-teman. Karena kalau saya sendiri tuh bikin YouTube-nya sebetulnya karena saya mau share gitu beasiswa Qatar itu. Karena sama sekali apa ya, mungkin sangat jarang orang yang tahu itu ada beasiswa di Qatar tuh. Akhirnya saya bikin itu untuk berbagi sebetulnya. Tujuan utamanya kalau untuk memperkaya diri seperti Atta dan kawan-kawannya itu tidaklah jauh susah kalau mereka yang mau gitu. Oke. Terakhir mungkin teman-teman bisa cari mungkin ya info-info terkait itu, apalagi info-info dasar ya. Jadi usaha kayak Sul, jadi sudah riset sebelumnya gitu. Karena saya sendiri tuh kadang-kadang ya kalau ada bertanya lewat DM apa gitu, terus pertanyaannya pertanyaan general. Pertanyaannya tuh misalnya kayak bagaimana cara dapat beasiswa di Qatar? Waduh, ini jawabannya satu seminar ini. Jadi untuk teman-teman itu usahakan kalau memang sungguh-sungguh gitu ya mau dapat beasiswa mau kuliah di luar negeri ya, jangan bertanya pertanyaan yang Google pun tahu jawabannya. Betul. Riset Makanya gitu. kalau ada yang nanya saya, gimana caranya Kak dapat beasiswa? Apa saja persyaratannya? Saya langsung kirim linknya tuh, ini baca. Iya, betul. Karena kan itu Jadi kan itu basic gitu. Apalagi yang bertanya harus kayak gini. Saya mau daftar kuliah luar negeri, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa nggak dibantu translatein ininya, websitenya? Saya bilang, waduh, gimana mau ke luar negeri kalau info kampusnya saja mau di translate itu kan, jadi salah. Salah. Oke. Salah ya. Terakhir mungkin ini ajarin satu deh bahasa Turki ini. Bahasa Turkinya apa sih? Ma'an aja, good luck gitu. Apa ya good luck? Ma'an aja. Atau ini apa ya? Atau thank you. Apa bahasa Turkinya thank you? You teşekkür ederim. Kayak gitu atau ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Jadi bahasa Arab kan?
Iya, sebenarnya banyak juga bahasa Turki itu adopsi dari bahasa Arab itu banyak. Ah, ya, Jadi ya, banyak ya. kosakata-kosakatanya itu yang diambil dari bahasa Arab. Oke. Apa Syukur eder. tasyakur, tasyakur. Teşekkür, Teh, she, she. tesyakur. Gitu, fase. Tasyakur ederi. Dari. Oke, oke. Tasyakur ederi Zul. Oke, sehat-sehat di sana dan semoga sehat juga kembali dan bertemu dengan istri tercintanya ya. Kasihan, nggak sampai 1 bulan ditinggal. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Itu tadi bincang kita dengan Sul, mahasiswa pasca sarjana di Turki. Saya tidak bisa menyebut kampusnya, susah namanya. Pokoknya kampus temannya Pak Habibie. Gitu. Itu saja yang saya. Ya. Terima kasih banyak semua. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.